Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan sehat jasmani maupun rohani. Yang saya hormati dosen pengabu Bahasa Indonesia Miss Era Octaviana. Di sini saya akan menyampaikan 3 materi, yaitu yang pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang ketiga, pilihan kata. Baik, yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Asal mula bahasa Indonesia. Semua suku di Indonesia memiliki bahasanya masing-masing. Tiap suku memiliki bahasa yang berbeda. Oleh karena itu, ketika orang-orang dari berbagai ras berinteraksi, bahasa Indonesia digunakan agar mereka saling memahami, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia pertama kali disetujui pada Konferensi Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, dan akhirnya tercapai kesepakatan sebagai berikut: bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Sejak abad ke-7, kawasan Asia Tenggara banyak yang menggunakan bahasa Melayu. Hari ini terbuktikan atas banyaknya temuan prasasti berbahasa Melayu. Contohnya, prasasti Karangbrahi, Bangko, Kabupaten Merangi, Jambi, Ten Merangi, Jambi, tahun 688 pada zaman Sriwijaya. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku, pelajaran agama Buddha, Nusantara, dan sebagai bahasa perdagangan, baik pedagang antar suku di Nusantara maupun para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Informasi dari seorang ahli sejarah Cina, Sheng, yang belajar agama Buddha di Sriwijaya, antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Kuenlin. Yang dimaksud Kuenlin adalah bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Di wilayah Nusantara, bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar bangsa, antar pekerjaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur di Indonesia, bahasa Melayu sudah banyak mengalami perubahan.
Perubahan diantaranya yaitu pengaruhi oleh berbagai suku yang ada di Indonesia. Belanda membuat standarisasi yang bernama Komisi Bacaan Rakyat agar bahasa Melayu dapat dimengerti semua pihak. Namun pada 1917 nama itu diganti menjadi Balat Pustaka Bahasa Indonesia melalui berkembang saat Yahya Botekajo berpidato dalam sidang Falkesrit dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa nasional kedua Muhammad Yamin juga mengusulkan agar bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Melayu. Namun dari dua bahasa yaitu bahasa Melayu yang lamban laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Kemudian kemerdekaan ditetapkanlah bahasa Indonesia. Bahasa negara yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 15 pasal 36 perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Filipina. Penamaannya bahasa Indonesia mula-mula timbul untuk mempersatukan seluruh bangsa yang hingga saat itu masih dijajah oleh Belanda. Dalam teori bahwa bahasa terwujud bukan semata-mata karena sistem ucapan yang diucapkan memiliki makna sendiri, melainkan lebih karena persepsi dan sikap memiliki penuturan yang sama. Bahkan ada sedikit banyak saling pengertian di antara kedua kelompok penuturnya. Namun para penutur itu menyatakan bahwa kedua bahasa itu berlainan karena faktor struktur asmara mata tidak menentukan eksistensi dan identitas bahasa, melainkan faktor sosial, psikologis dan yang lebih kuat. Dalam perkembangannya bahasa Indonesia menjadi sangat berbeda, baik dari bahasa Melayu daerah maupun bahasa Melayu yang digunakan oleh negara di Asia Tenggara lainnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya suku-suku yang ada di Indonesia yang memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Materi yang kedua yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yaitu bahasa produktif. Yang sifat bahasa yang produktif dapat berarti kemampuan bahasa dalam menghasilkan istilah secara terus-menerus, walaupun hanya terdiri dari unsur yang terbatas. Bahasa dapat menghasilkan berbagai macam istilah baru. Tujuan bahasa begitu juga dengan tujuan orang-orang yang ingin belajar bahasa. Istilah mereka juga memiliki motif tertentu yang melatar belakangi, walaupun pasti ada tujuan-tujuan yang tidak senada. Tetapi dalam mempelajari bahasa yang terdapat
tujuan yang bersifat umum yang mempengaruhi sikap, tingkah laku serta tutur kata seseorang. Contoh lain yang menggambarkan fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial yang sangat mudah kita terapkan adalah sebagai alat peredam rasa marah. Menulis merupakan salah satu cara untuk kita meredam bahasa Indonesia. Materi yang ketiga ialah pilihan kata. Pilihan kata yang ini tepat, benar, dan lazim. Yang dimaksud dengan tepat adalah bahwa kata itu dapat mengungkapkan gagasan secara cermat. Ketepatan dalam pemilihan kata dapat minimalisasi atau kesalahan pahaman pendengar pembaca. Dewi, pada kalimat di atas pemakaian kata ujar tidak tepat dan seharusnya diganti dengan kata tanya karena kalimat tersebut merupakan kalimat tanya. Jadi kalimat di atas dengan pilihan kata yang tepat adalah di toko mana saya dapat membeli tas itu. Tanya Pita kepada Dewi. Benar. Yang dimaksud dengan benar adalah bahwa kata itu sesuai dengan kaidah kebahasaan. Pilihan kata yang benar dapat memudahkan pendengar pembaca dalam menyerap informasi yang disampaikan oleh pembicara. Penulis kata yang tidak benar, kita harus mengeterapkan kaidah bahasa dalam penulisan. Surat dinas kata merubah, pengrusak, mengkelola, pirawan, dan menerapkan yang tertera dalam kalimat di atas tidak dibentuk, dituliskan secara benar sehingga tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Oleh karena itu, bentuk yang benar dari kata-kata tersebut adalah mengubah, perusak, mengolah, memiris, dan menerapkan lazim. Yang dimaksud dengan lazim adalah bahwa kata yang dipakai adalah dalam bentuk yang sudah dibiasakan dan bukan merupakan bentuk yang dibuat-buat. Pilihan kata yang lazim dapat menghindarkan pendengar pembaca dari perasaan janggal terhadap kata yang diucapkan, dituliskan oleh pembicara. Penulis kata yang tidak lazim. Kucing kesayangan wafat mendadak. Pada kalimat pemakaian kata mati tidak lazim karena kata mati tidak selayaknya digunakan pada manusia yang kehilangan nyawa. Kata yang seharusnya dipilih adalah meninggal atau wafat. Kata meninggal, mati dari wafat, berarti tidak hidup, hilang nyawanya. Ya, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.